sejahat itu kayak sampai ngirim-ngirimin ini cuma perkara dia iri gitu sama kerjaan bapak aku yang semakin hari semakin membaik. Ampun, aku ini nggak pernah jahatin orang, tapi kenapa ada orang yang jahatin aku gitu. Siapa sih orangnya sampai nanya gitu ke yang dukunnya, tapi dukunnya nggak mau ngomong kan. Kalau bisa aku mau minta maaf aja, apapun kesalahan aku minta maaf, biar nggak bikin aku kayak gini tersiksa banget. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Selamat datang di Nyoror by phone. Bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Cerita kali ini definisi manusia itu kadang lebih mengerikan dibanding yang gaib. Ini cerita dari Kak Putri yang menceritakan almarhum ibunya sendiri yang mengalami kejadian yang benar-benar mengerikan, menyedihkan. Seperti Nyore sebelumnya, cerita kali ini bisa bikin kalian merinding dan juga sedih. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu, gue tunggu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Iya, nama aku Putri. Aku tinggal di daerah Kota B, di daerah Kalimantan. Iya, dari awal itu sebenarnya ibu aku divonis sakit kanker payudara. Dari situ kita pokoknya prosesnya cepat. Pokoknya begitu ibu aku ngeluh ada benjolan, langsung kita ke rumah sakit periksa, katanya ada kanker, langsung kita operasi. Habis operasi, tindakan operasi kemo tuh. Jadi pokoknya kita tindakannya cepat pokoknya gitu. Kita kan pengennya biar orang tua kita kayak kalau setelah operasi udah sehat kembali gitu kan. Tapi diharuskan kemo itu ibu sempat drop. Kemo kan kalau buat kanker payudara itu minimal 6 kali. Tapi ibu aku baru bisa 3 kali karena udah nggak kuat, fisiknya nggak kuat, karena kalau kemo kan obatnya yang keras ya. Jadi itu bikin ibu aku drop sampai koma di rumah sakit. Nah, nanti ini aku cerita karena nanti ada hubungannya tentang yang nanti-nanti itu gitu. Terus habis itu setelah ibu aku nggak memutuskan untuk kemo lagi karena trauma, pernah sampai koma di rumah sakit, ibu aku fit kembali, badannya fit, yang tadinya rambutnya rontok udah tumbuh kembali gitu ya. Jadi habis itu udah fit, sekitar 6 bulan kemudian ibu aku ini ngeluh kakinya sakit, kaki sebelah kanan itu sakit. Ya namanya kita kalau keluhan gitu mau nggak mau pasti langsung kita larikan ke medis ya, namanya kayak gitu kan, kita nggak berpikir panjang ke yang lain-lain. Sakit, kami bawa ke rumah sakit pertama itu di ronsen, katanya nggak ada pengapuran karena kan ibu waktu umurnya sekitar 50 tahunan itu tidak ada keluhan sama sekali, katanya dokternya bahkan nggak ngerti ini sakitnya apa karena emang ibu itu nggak ada kayak pengapuran tuh, nggak ada sama sekali. Ke rumah sakit kedua itu sama, kita ronsen ulang di rumah sakit kedua sama, masih tidak ada keluhan juga. Setelah itu karena kita keluarga ini bingung kayak harus ngapain. Ada kayak masih bukan keluarga banget sih, tapi kayak kita orang yang kita kenal gitu. Coba ke pengobatan alternatif kami coba, ternyata masih nggak ada hasil.
itu nggak ada hasil sama sekali. Habis itu keluarga kan semakin bingung ya, ini kenapa, dicoba ke rumah sakit, sampai 2 rumah sakit katanya nggak apa-apa, tapi ibu ini sakitnya itu kakinya tuh sakit banget. Ibu itu padahal orangnya kuat banget, waktu sakit dioperasi pun, kalau namanya sakit operasi pengangkatan payudara kan tuh bukan operasi kayak kecil ya, pasti bedah besar gitu. Ibu itu nggak ada sakit sama sekali, masih bisa nahan lah. Nah yang ini ibu itu benar-benar sampai nangis-nangis karena kalau aku tanya, dia pasti bilang sakitnya dulu nggak sesakit sekarang gitu. Padahal posisinya cuma kaki nih, dan nggak ada luka, nggak ada apa, jadi kelihatan biasa aja dari luar gitu kakinya. Setelah itu yang ada saudara ngasih tauin nih, mau nggak ke pengobatan di daerah kota S, masih di daerah Kalimantan. Dia itu kalau dari kota aku sekitar 2-3 jam perjalanan. Itu pun drama perginya ibu karena nangis-nangis kesakitan di jalan kan. Jadi kami kayak bingung ini, di mobil ibu kesakitan dan perjalanan jarak jauh gitu. Akhirnya setelah itu kayak sampai sana udah anehnya pas di perjalanan ke sana itu sakit banget, sampai ibu tuh ngajakin pulang lagi, tapi karena kita udah kayak setengah jalan lah, kayak udah sabar gitu. Anehnya pas sampai di tempat orang yang ngobatin ini malah kakinya nggak sakit sama sekali. Hilang gitu aja? Iya, hilang gitu aja sakitnya gitu. Setelah itu setelah kami kayak di situ kayak diobat, kami datangnya tuh sampai ke rumah yang ngobatin tuh sekitar jam 4 sore, tapi orangnya baru bisa ngobatin setelah sholat isya. Jadi kami nunggu di situ istirahat dulu. Setelah itu diobatin nih, tapi ibu tuh diobatinnya nggak sama satu orang. Jadi mereka kayak ada timnya, tapi sebenarnya timnya itu anak-anaknya dari ibu yang ngobatin itu. Dua anak dari ibu itu dan 1 ibu itu yang ngobatin. Karena anaknya ibu ini indigo, jadi biasanya anaknya ibu ini yang ngelihat posisinya kenapa sih di dalam tubuh orang ini, biasanya tuh gitu. Setelah dicek, malah anak ibu ini nggak berani melihat ibu saya, tuh nggak berani sama sekali, karena katanya di badan ibu saya dipenuhi lilitan ular, terus di bagian kaki yang sakit itu ularnya besar, terus dan kain dililit-lilit di paha, tapi kita nggak lihat. Jadi menurut penglihatan mereka seperti itu. Jadi pas kita itu kayak lakukan mediasi, kayak ternyata nggak cuma siluman ular yang ada di tubuh ibu aku, ternyata ada Mbak Kunti di dalamnya juga. Di dalam tubuh ibu aku ada Mbak Kunti, Mbak Kuntinya yang masuk ke dalam kayak kesurupan gitu. Jadi anak yang ngobatin itu kesurupan. Ditanya sama yang ngobatin itu, kamu disuruh sama siapa gitu, kenapa kamu anun ibu ini nggak ngerti gitu. Jadi setelah ditanya itu, si Mbak Kunti itu bilang disuruh sama dukun karena kayak ada orang yang iri sama bapak aku. Jadi sebenarnya dia tuh sasarannya itu bapak aku. Sasarannya itu sebenarnya bapak aku, tapi karena bapak aku fisiknya tuh kuat, karena memang masih kuat gitu waktu itu. Terus yang kedua, bapak aku juga nggak pernah sama sekali kayak lewatin sholat, pokoknya sholat 5 waktu, terus juga kayak ngaji, pokoknya ibadahnya kuat lah gitu bapakku. Jadi nggak bisa masuk ke bapakku, karena di rumah aku itu yang paling
lemah itu ibu aku, karena posisinya tuh waktu ibu aku kena itu pas habis kemo itu, yang pas koma di rumah sakit. Itu diserang habis-habisan ibu aku. Nah, iri karena usaha bapak aku lagi rame-ramenya, kerjaan bapak aku lagi bagus-bagusnya, si orang itu iri gitu. Orang itu iri, selalu kayak ngirimin. Jadi bener-bener aku nih sebagai yang dari kecil tinggal di rumah ini, waktu ibu aku sakit aku nggak betah di rumah sama sekali. Rumah aku panas banget. Rumah aku tuh panas banget. Jadi aku paling pulang ke rumah kayak pulang kerja, pulang ke rumah, ngelihat ibu aku, terus kayak ngusapin kakinya. Habis itu biasanya aku keluarnya itu nggak jalan, tapi duduk depan rumah karena saking panas. Rumah itu kayaknya hawanya panas gitu. Padahal di kota aku waktu itu lagi musim hujan. Dan waktu ibu aku sakit yang aku bilang itu, aku itu sering banget dimimpiin ular. Bener-bener setiap hari aku dimimpiin ular. Ularnya itu ngejar aku gitu. Aku selalu kayak lari. Jadi aku tuh sampai sekarang masih traumanya itu karena bukan karena aku sering lihat ular, tapi selalu dimimpiin ular. Waktu itu tiap malam aku dimimpiin ular terus. Mimpinya beda-beda tuh Kak ularnya. Iya, jadi pokoknya tempat itu beda-beda. Jadi, tapi intinya tuh aku selalu dikejar, tapi aku masih bisa lari, aku masih bisa menghindar. Jadi ya gitu, jadi masih bisa lari lah waktu itu. Pokoknya di mimpi aku tuh aku bisa lari, menghindar dari ular itu. Habis itu kebangun, udah lupa. Aku pikir ya udahlah, paling karena aku takut ular gitu. Setelah itu ibu aku tuh udah bukan berobat di kota es itu 2 hari 2 malam gitu. Setelah pulang ibu aku tuh dibekalin garamnya itu bukan garam dapur, tapi kayak garamnya itu kasar gitu. Jadi orangnya itu bilang tolong ditaburin di area sekitar rumah sebelum ibu aku masuk rumah, sambil dibacain salawat ya, kayak gitu. Jadi bapak aku tuh yang lemparin sekitar rumah, keliling rumah. Ibu aku kondisinya masih di mobil, masih kami tahan di mobil. Terus bapakku udah sebarin tuh baru kita masukkan. Itu sehari 2 hari ibu aku masih enak, sudah enakan gitu berobat di situ gitu. Habis itu jadi ibu aku tuh nggak satu orang aja gitu berobatnya. Jadi waktu itu kebetulan tetangga aku itu ada ngejenguk ibu aku, ngelihat ibu aku kasihan kali ya, dia ngelihat ibu aku kasihan, kondisinya badannya habis, terus pucat, terus gimana ya, udah pokoknya tuh bener-bener ibu aku tuh kondisinya itu lemah banget. Terus habis itu tetanggaku punya kenalan orang yang bisa juga ngobatin gitu, bisa pokoknya ibu aku tuh enak diobatin sama dia. Kita kan nanya gimana, enak nggak diobatin sama om ini? Enak, dibilang gitu, enak, udah nggak sakit lagi, bilang gitu. Tapi maksudnya kaki ibu aku udah nggak terlalu sakit, udah bisa lah ibu aku tuh kalau kita pindah ke kursi roda itu kita buat jemur di luar itu bisa. Tadinya tuh benar-benar nggak bisa sama sekali, duduk aja nggak bisa gitu kan. Setelah itu rutin tuh omnya 2 hari sekali itu ke rumah ngobatin gitu-gitu. Oh ya udah, ini cocok, jadi kita lanjutkan pengobatannya gitu. Nah terus itu posisinya hari Senin, aku masih ingat banget hari Senin. Jadi hari Minggu omnya tuh bilang gini, ntar hari Senin aku kesini ya, dia bilang gitu. Kan jadwalnya harusnya hari Selasa, tapi dia bilang hari Senin aku kesini ya, soalnya ini hari Senin mau diserang lagi gitu, dia bilang. Sampai aku tuh bingung, aku tuh kan denger ya, namanya aku nggak pengen lah ibunya kenapa-kenapa. Aku tuh nyari pohon bidara, kan kata kalau orang tuh penangkal ilmu sihir ya. Kalau itu bidara itu aku keliling kota aku nyari yang jual itu
itu lagi nggak ada, lagi pada kosong. Aduh, kayak bingung. Ya udahlah, pokoknya kita bentengin aja doa, pokoknya Allah tuh segala-galanya lah gitu, kita bentenginnya doa. Bener, ibu aku tuh pas hari Senin drop, tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Bisa cuma manggilin nama ibunya aja, manggilin sampai akhirnya Senin ini aku sama bapakku bilang gini, nih kok nggak ada perubahan ya setelah dipijat. Biasanya habis dipijat diobatin om ini ibu aku enakan gitu, kok kali ini nggak ada perubahan. Udah deh, kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi begitu ibu aku sampai rumah sakit langsung koma, langsung udah nggak sadar sama sekali sampai meninggal di rumah sakit itu. Dan kalau dari yang ngobatin pertama di kota S itu bilang kalau ibu aku tuh sebenarnya udah susah untuk sembuh karena sukma ibu aku udah diambil sama dukun yang buat ibu aku sampai begitu gitu. Sukmanya udah ada di gunung, dia bilang gitu. Udah ada di gunung, ini kita kalau mau ngambil susah, dia bilang gitu. Jadi kami bingung gitu, pokoknya gimana ya cara ngobatin gitu kan. Kami baca Al-Quran tiap hari, kami ngaji di dekat ibu, tapi ya ibu itu setiap sakit anehnya tuh sehabis maghrib, pokoknya mulai azan maghrib sampai malam mau subuh itu sakit banget. Kalau siang pagi itu nggak benar-benar nggak sakit sama sekali kakinya. Malam aja sampai yang ngobatin ibu aku yang dari kota S itu tiba-tiba datang nih ke rumah aku tanpa sepengetahuan kami. Tiba-tiba datang, dia kunjung ibu aku di sini. Dia tuh kaget nih ngeliat rumah aku, kan sebelumnya belum pernah ya ke rumah aku ya. Jadi dia ke sini ke rumah aku, dia kaget karena katanya gelap. Rumah aku tuh gelap banget, hawanya nggak enak. Jadi kalau dari mereka tuh kayak ada makhluk gede ngerangkul rumah aku, hitam gitu, ngerangkul rumah aku. Terus habis itu kan rumah aku tingkat ke bawah gitu karena jurang, jadi tingkat ke bawah. Jadi si ibu itu waktu turun ngelihat sekeliling rumahku yang di bawah itu, dia kaget, kok ada mayat nih di bawah gitu, di daerah ruang makan rumahku gitu. Kaget dia, cuma dia diam aja gitu, masih diam aja. Terus setelah itu dia interaksi, dia bilang ternyata mayat yang dia lihat di rumahku di ruang makan itu adalah korban mutilasi. Korban sebenarnya itu bukan penunggu sih, sudah ada korban mutilasi ini sebelum ada rumah aku ini gitu. Jadi mayatnya dimutilasi, dibuang di rumah ini gitu. Jadi jauh sebelum ada rumah aku gitu. Jadi daerah rumah aku sini rawa-rawa gitu. Jadi ya itu mungkin karena daerah sepi dulunya, terus rawa-rawa, sampai dia nggak ditemuin lagi gitu sama keluarganya. Kalau dari si orang itu berinteraksi lah gitu. Terus setiap maghrib rumahku kan panas banget gitu hawanya. Itu suka didatangin ular besar sama kayak lintah, tapi besar. Lintahnya bukan normalnya lintah kecil gitu, bukan. Tapi kita nggak ngelihat ya, jadi yang ngelihat itu yang ngobatin ibu aku. Dia ngomong gitu, itu di ruang tamu kamu lagi banyak, dia bilang gitu, lagi dikirim nih sama orangnya gitu buat hisapin darah istri kamu, ngomong gitu ke bapak aku. Jadi bener-bener kayak itu ular yang pertama kali ditemuin waktu ke kota S itu satu doang atau banyak itu, Kak? Banyak. Jadi di badan ini udah dililit, di kaki beda lagi, dililit lagi gitu.
Terus fungsinya kain kafan itu maksudnya gimana ya Kak? Jadi kalau mereka bilang ya kain kafan kan untuk orang meninggal ya, terus dililit di kaki itu, tapi kita kan nggak bisa lihat ya. Jadi kalau omnya yang nyembuhin ibu aku cocok itu sempet narik, cuma kita nggak lihat dia narik gitu, dan habis itu di kaki ibu aku tuh kayak ada kayak ini apa sih, orang dicakar gitu, padahal tuh omnya nggak dinyakar sama sekali, nggak dinyentuh ibu aku pas habis narik. Jadi kan kita kan lihat ya, dari gerak-geriknya om itu lagi berdoa, habis itu narik tuh kayak ada yang ditarik, tiba-tiba nggak lama ada bekas cakaran di kaki ibu aku. Bener-bener karena ya itu. Nah terakhir sebelum ibu aku meninggal kan aku dimimpiin lagi ya sama ular. Pokoknya kan aku di tiap hari itu dimimpiin terus sama ular. Terus terakhir itu sebelum ibu aku meninggal, aku tuh dimimpiin lagi sama ular, tapi kali ini aku nggak lolos. Jadi kayak aku lari tapi dia masih bisa ngejar terus gigit aku. Nah habis gigit aku nggak lama besoknya ibu aku meninggal itu. Itu berarti maksudnya apa ya Kak? Ya itu, kalau kan aku sempet parno gitu ya, googling. Jadi kalau dari aku googling gitu bilangnya tuh itu kayak dikasih pertanda nih, kamu tuh lagi dikirimin santet gitu, lagi dikirimin santet ke mungkin ke rumah kamu mungkin gitu. Jadi mungkin ya sebenarnya dikirim buat ibu aku, tapi lewat mimpi aku gitu. Kasih pertandanya lewat mimpi Kakak gitu ya? Iya benar, kasih pertanda itu lewat mimpi aku gitu. Jadi nah setelah ibu aku meninggal, aku nggak pernah sama sekali mimpi ular tuh, nggak pernah sama sekali. Alhamdulillah, jangan sampai deh. Iya, jangan sampai. Sampai aku trauma banget sama ular, takut. Jadi bukan karena aku sering lihat, tapi karena aku sering dimimpiin gitu sama ular, sampai trauma gitu. Berarti itu sampai sekarang tapi udah aman Kak? Rumah Kakak pun gimana yang Kakak rasain di rumah? Nah, ibu aku kan meninggalnya di bulan Maret 2021 ya. Terus habis itu namanya bapakku tuh ini ya orangnya kayak melankolis lah orangnya gitu. Jadi semenjak ditinggal ibu aku itu ini drop banget bapak aku. 6 bulan kemudian bapak aku itu meninggal juga. Jadi selang 6 bulan aja. Ya gitu. Jadi sempet juga kalau kan bapak aku itu nggak ngerti dunia perdukun-dukunan gitu. Jadi dulu tuh bapak aku pas mulai usaha itu kan kayak joinan sama temennya, buka usaha tuh joinan, jadi berdua sama temennya gitu. Terus temennya ini ngajak nih bapakku, ayo kita ke rumah orang tua, dia bilang gitu. Tapi orang tua bukan dalam artian orang tua kandung ya, kita minta doa katanya gitu biar usaha kita ini lancar gitu ya. Karena bapak aku tuh waktu itu baru datang dari kampung ya, jadi bapak aku masih lugu lah gitu, waktu itu masih mudanya tuh masih lugu lah. Jadi dia pikir beneran minta doa gitu. Tapi anehnya si temennya itu, temen bapak aku itu nyuruh bapak aku aja masuk ke rumah itu, nyuruh masuk ke rumah yang orang tua itu, terus minta doa. Terus bapak aku tuh dibawain kayak kertas gitu loh, kertas katanya ini biar usaha kamu lancar gitu. Waktu pertama kali bapak aku joinan buka usaha itu gitu. Nah ternyata itu merembet juga waktu ibu aku sakit. Jadi dia kayak pas ditanya-tanya nih sama orang yang ngobatin ibu aku yang di kota S ini, bapak pernah pergi ke dukun ya, dia gitu. Terus terus bapak aku bilang nggak pernah sama sekali. Orang saya nggak tahu rumah dukun itu di mana, nggak ada yang tahu gitu. Tapi saya lihat bapak ini pernah datang ke rumah dukun gitu. Setelah bapak aku ingat lagi, ya itu waktu dia muda ternyata
yang dimasuk orang tua sama temannya bapak aku itu dukun, dan dia nggak mau masuk yang teman bapak aku itu, jadi cuma bapak aku aja. Dan sekarang itu waktu itu merembetnya tuh kayak dia itu minta apa ya, bukan minta tunda, bukan, jadi kayak minta apa ya, kayak ya pokoknya dia kayak minta bukan ya imbalan, tapi bukan berupa ini ya, bukan berupa nyawa, tapi dia tuh harusnya itu kan kalau yang kayak gitu-gitu kayak menyiapkan sesajen gitu. Nah bapak aku kan nggak tahu ya, karena memang nggak pernah tahu kalau itu tempat dukun gitu, karena dia bilang nggak ada mencerminkan dukun, orang cuma duduk di ruang tamunya ngobrol, mau buat usaha ini minta tolong didoain. Nah bapak aku kira kan itu kayak kiai gitu, makanya dikasih kertas putih isinya itu kayak tulisan Arab gundul gitu. Makanya bapakku benar-benar nggak tahu kalau itu rumah dukun gitu, nggak tahu, dia bilang. Jadi ya karena dia nggak pernah dikasih sesajen sama bapakku, dia tuh juga marah gitu. Jadi waktu itu juga sempat keluarga kami itu drop itu dalam finansial ya. Jadi benar-benar waktu itu PPKM ya kan, PPKM, kerjaan bapakku tiba-tiba nggak ada yang bayar gitu. Jadi kan bapakku juga kontraktor ya, kontraktor perumahan gitu. Jadi kayak perumahan itu nggak ada yang bayar ke bapakku. Pokoknya tuh aduh, sampai kami tuh jual apa yang kami bisa jual demi buat berobat ibu gitu. Ternyata ya salah satunya itu ya ulah dari yang bapakku pergi ke dukun itu. Jadi yang kayak yang ngejaga bapak aku gitu loh. Jadi si dukun ini, aduh jadi bingung ya jelasin. Jadi si dukun ini ternyata nggak cuma ngasih surat itu, tapi kayak ngejaga bapak aku, ada yang jaga gitu. Masih sosok gitu ya? Iya, sosok gitu. Cuma kan kita basicnya satu keluarga nggak ada yang bisa ngeliat, jadi nggak pernah tahu gitu. Nggak nyadar juga kan almarhum bapak kakak itu kalau waktu itu ke rumah dukun. Iya, bener-bener nggak tahu. Jadinya ya itu dia marah, jadi kayak buat keluarga aku ini juga jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Bener-bener sampai apa yang kami punya gitu kami jual buat berobat ibu gitu kan. Ya ternyata memang kayak gini gitu akhirnya. Tapi alhamdulillah setelah ibu nggak ada, terus bapak nggak ada, itu benar-benar kayak ya sedih sih, namanya anak sedih ya kan. Tapi kita juga nggak mau ngeliat kayak si ibu itu tersiksa gitu, tersiksa karena tiap malam harus nahan sakit, terus nahan takut karena ibu aku tiba-tiba kayak bisa ngeliat gitu loh. Kayak ya tiba-tiba dia tengah malam nih di plafon kamarnya, kan ibu aku cuma bisanya baring ya, di plafon kamarnya itu ada nenek-nenek cuma kepala doang. Nah pas nenek-nenek kepala itu ibu aku lihat pas juga kebetulan anak aku, kebetulan aku udah punya anak ya, anak aku itu nangis terus di rumah. Anakku waktu itu umurnya masih sekitar 1 tahunan, itu nangis terus di rumah. Itu pokoknya ini kayak takut gitu, ketakutan. Aku kasih dot, aku kasih apa, dia nggak mau, bener-bener nggak mau, kayak pengen dipeluk, ketakutan gitu. Bahkan anak aku tuh nggak berani masuk ke kamarnya ibu aku. Tadinya tuh dia sama ibu aku tuh lengket banget sebelum ibu aku sakit ya. Namanya cucu pertama, ya gimana sih, itu pasti kan kayak neneknya tuh antusias banget gitu ya. Itu deket banget. Tapi begitu ibu aku sakit, yang pas ibu aku sakit yang kakinya itu, anak aku nggak berani masuk kamarnya sama sekali. Biarpun kayak kami paksa, dia pasti keluar lagi, lari. Dia pasti nggak mau, ambil nangis. Berarti yang pas waktu itu juga 2 kali ya kak? Ada 2 dari sisi bapak sama ada 2 yang nyerang ke ibu. Iya. Gitu ya? Iya, dari yang ngirimin santet itu sama dari bapak juga, dari pokoknya kayak itu dari yang harusnya dia marah karena dia nggak pernah dikasih apa-apa, jadi nyerang juga gitu, karena kami juga nggak tahu kan.
kalau ada yang begitu-gitu gitu. Iya, nggak paham juga ya berarti. Mm-mm. Terus kalau pas sesudah itu udah nggak ada apa-apa lagi ya kakak, udah alhamdulillah. Alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, cuma ini aku lupa tadi ngomong. Jadi ibu aku itu pernah pas diobatin di kota S itu kan dikasih ini ya, dikasih daun kelor. Jadi kayak air daun kelor tuh dibalurin tuh di kaki ibu aku gitu. Padahal tuh air doang, air biasa, cuma dikasih daun kelor. Tapi ibu aku tuh rasanya kayak disengat listrik sakitnya. Ya Allah, Sakit banget sampai nangis-nangis. ya Allah, itu air daun kelornya udah didoain atau emang air daun Iya. kelor yang bermanfaat? Maksudnya? Cuma kan kalau orang di daerah aku tuh bilang air daun kelor tuh ya itu buat ngusir ini kan makhluk halus gitu. Oh, Iya, jadi dibalurin gitu ke kaki ibu aku. Ibu aku tuh kesakitan banget sampai kayak udah nggak usah lagi lah gitu. Maksudnya nggak usah kasih ini, udah sakit banget. Tapi namanya kita pengen ibu sembuh ya, kita nggak apa-apa. Tahan bentar ya, memang sakit nggak apa-apa, bentar aja gitu. Kita kayak nyemangatin ibu kan waktu itu gitu deh. Iya, kayak keadaan rumah itu udah suasananya nggak enak. Terus juga ditambah lagi ini ya apa namanya ibu kayak gitu. Saya juga bingung, saya sama suami itu bingung jadinya karena bapak ngepus kayak ayo cari berobat lagi di mana gitu. Tapi kan posisinya tuh kayak kita tuh bingung gitu, ini sakitnya tuh apa gitu. Kita mau bawa ke rumah sakit juga udah 2 rumah sakit bilang ini nggak kenapa kakinya gitu. Makanya kalau kita mau ke ibaratnya di rukiah, ibu aku juga pernah di rukiah, terus ya gitu kayaknya nggak ada hasilnya juga gitu di rukiah. Terus ke pengobatan alternatif aja tuh kayak sekitar kalau berapa orang ya, sebenarnya 4 orang alternatif itu, cuma karena kita nggak terlalu nggak ada hasilnya, benar-benar nggak ada hasilnya. Yang ada ibu aku tuh kayak makin sakit gitu, dipegang orang itu makin sakit, jadi udahlah fokus ke 1 orang aja gitu kita. Itu akhir om yang terakhir yang bisa bantuin ibu aku sampai ibu aku meninggal itu benar-benar ngejaga ibu aku sampai tengah malam, Senin malam sebelum ibu aku meninggal yang masih di rumah itu benar-benar semalaman kayak di samping ibu aku karena katanya memang benar-benar diserangnya parah-parah. ya itu berarti sempat dibantu ya hari Senin itu sama omnya? Dibantu sama omnya itu. Jadi bapak aku baca Al-Quran, terus yang omnya itu juga ngebantuin doa sambil ngusap-ngusap kakinya gitu karena ya itu diserang lagi nyerang dukunnya itu lagi nyerang gitu. Dan dukunnya itu nggak satu, ternyata tuh kayak beberapa dukun gitu. Baru dukunnya itu tuh adalah suku ya, suku itu kalau di daerah kota aku tuh bener-bener yang kayak dukunnya tuh mujarab lah gitu. Suku itu tuh mujarab, kalau lagi nyantet orang tuh udah pasti kena lah gitu. Udah pasti kena ya, tuh bener banget tuh. Makanya kami kayak setelah ibu nggak ada ya udah, habis itu aku nggak pernah dimimpiin ular-ular. Terus juga sempet juga itu ada hal-hal yang aneh gitu ya. Jadi kayak ibu aku tuh meninggalnya kan di rumah sakit. Jadi kayak cincin sama antingnya kan dari pihak rumah sakit itu ngasih ya ke bapak aku. Terus bapak aku taruh kayak plastik klip gitu. Maksudnya bapak aku kan biar nggak hilang ya. Jadi bapak aku tuh cuma naruh nih di dalam lemari bajunya kamar beliau gitu, dimasukkan. Udah habis itu karena aku ini kan anak perempuan satu-satunya ya dari ibu aku, dari bapakku gitu, kayak bilang gitu ke bapakku, boleh nggak aku pakai antingnya ibu gitu.
iya ntar bapak ambilkan gitu. Nah pas bapak aku mau ambilkan itu nggak ada, anting cincinnya itu nggak ada, pokoknya seplastikan itu nggak ada. Kami bongkar nih satu lemari itu kami bongkar, kami sambil kami kibas-kibas, siapa tahu keselip di baju di apa, nggak ada sama sekali. Itu ketemu. Oh ya Allah. Sampai Nah. plastik-plastiknya juga hilang ya berarti? Nggak ada, sampai bapak aku tuh malah minta ke temennya dia yang bisa ngelihat itu, kayak coba dong minta tolong itu di mana ya, keselip di rumah gitu, masih di rumah atau dibawa orang gitu kan. Aku bilang gini ke bapakku, kayaknya nggak mungkin kalau dimalingin orang, karena posisinya maling kalau masuk rumah nggak mungkin cuma ngambil satu item gitu kan, pasti kayak TV, kayak lain-lain, komputer pasti diambil kan gitu kan. Tapi ini cuma anehnya cuma itu doang, berarti kan istilahnya tuh positif thinkingnya kita paling keselip. Betul. Gitu, jadi keselip gitu aja. Habis itu kita kayak ya udahlah ikhlaskan aja. Nah setelah itu nggak lama bapak aku meninggal kan, setelah 6 bulan kemudian bapak aku meninggal. Aku tuh beres-beresin nih baju bapak aku tumpuk jadi satu sama baju almarhum ibu aku jadikan satu lemari gitu, maksudnya biar space yang lainnya tuh bisa ditempatin sama barang-barang lain. Pas aku coba baru ngambil baju bapak aku, itu ada, bener-bener ada cincin sama anting yang di dalam plastik klip itu, bener-bener ada di atas baju bapak aku. Di atas loh. Tuh, jadi bener-bener di atas, karena aku sendiri gitu, aku sama bapak aku yang ngebongkarin satu lemari itu, bener nggak ada. Dibilangin bapak aku tuh sampai stres, nggak mau makan karena kehilangan banget, udah kehilangan ibu aku, terus kehilangan benda kesayangan ibu aku juga kan, kehilangan benda, jadinya kayak stres aja gitu bapakku. Ya akhirnya ya lama kelamaan juga kita kan mengikhlaskan ya, begitu bapak aku nggak ada, ini bener-bener kayak di atas aja gitu, di atas baju bapak aku itu si masnya itu gitu. Jadi makanya kami kayak ya ampun, ini langsung aku amanin gitu. Jadi begitu aku nemuin lagi, langsung aku amanin di tempat tidur aku gitu, maksudnya di kamar aku biar nggak hilang lagi gitu. Sampai sekarang sih masih ada sampai sekarang, alhamdulillah. Kenangan-kenangan ya Kak. Iya, itu kenang-kenangan, soalnya kenang-kenangan terakhir lah, karena ibu aku tuh bener-bener nggak mau walaupun mereka nggak punya uangnya waktu itu gitu, sampai nggak mau ngejual cincin itu karena cincin pernikahan kan mereka berdua. Jadi sampai kapanpun jangan sampai lah, kata ibu aku gitu, jangan sampai lah dijual gitu. Kalau aku flashback gitu, iya ya, kayak ternyata ada ya orang sejahat itu gitu, ada ya orang sejahat itu kayak sampai ngirimin ini cuma perkara dia iri gitu sama kerjaan bapak aku yang semakin hari semakin membaik. Makanya kami kayak bingung aja gitu kan. Jadi ibu aku sampai bilang, ya ampun aku ini nggak pernah jahatin orang, tapi kenapa ada orang yang jahatin aku gitu. Sampai gitu aku tuh nggak, siapa sih orangnya, sampai nanya gitu ke yang dukunnya, tapi dukunnya nggak mau ngomong kan, siapa sih orangnya, nggak mau nyebut nama gitu. Maksudnya kalau bisa aku mau minta maaf aja, apapun kesalahan aku minta maaf, biar dia nggak bikin aku kayak gini tersiksa banget gitu. Itu yang omnya berarti tahu ya Kak? Tahu banget sebenarnya, cuma mereka itu nggak mau kayak ngomong, takutnya kan nanti jadi gimana setelah itu ya. Ya jadi jadi omnya cuma kayak bilang temennya bapak aja gitu, temennya bapak kerja iri karena sekarang itu waktu itu kayak kerjaan bapak aku tuh lagi bagus-bagusnya waktu itu gitu, lagi rezekinya lagi lancar-lancarnya gitu. Ya Allah.
nggak apa-apa aku up kak ke Eh, TikTok. nggak apa-apa, cuma ya itu nanti kalau aku tadi sempat ini ya, sempat nyebutin nama kota, minta disensor aja. Oke, baik, siap. Oke. Kakak ada pesan nggak kalau bagi orang yang dengerin cerita kakak nih? Pesannya sih kayak walaupun kita dijahatin orang, kita jangan sampai balas dengan kayak hal-hal seperti itu gitu. Pokoknya kita balasnya dengan doa aja. Nanti kan dia suatu saat dia pasti kayak akan kena batunya lah. Nanti kita walaupun kayak kita itu sekarang nggak tahu sebenarnya siapa yang buat orang tua kita gitu, suatu saat kita pasti tahu karena kelihatan. Biasanya nggak lama setelah orang tua kita itu nggak ada, biasanya dia ngikut karena dia biasanya kembali kan ibaratnya karma pasti ada gitu buat orang-orang yang jahat. Iya betul. Dan juga jangan sampai iri hati ya kak. Iya, jangan sampai iri hati, kan rezeki orang itu beda-beda ya. Terus rezeki kan ini ya dari kerja keras, bukan kitanya duduk asik aja tiba-tiba uang banyak, itu baru baru dedin. Kalau yang rezekinya orang mungkin itu kan beda-beda, jadi memang tergantung kerja kerasnya orang sendiri sama doa. Iya betul. Oke, makasih ya kak udah mau cerita. Iya, sama-sama. Ya, semoga kakak juga selalu dikuatkan dan dilindungin sekeluarga. Amin. Amin. Ya, semoga nggak ada yang akan terulang lagi sama. Iya, jangan sampai ya. Ini juga maaf kalau cerita aku agak bolak-balik karena memang kita kayak masih ada sangkut pautnya gitu dari dulu ke sekarang itu kayak ternyata sakitnya gini karena dulu sempat kayak gini, jadi kayak alurnya itu bolak-balik gitu. Iya benar, nggak apa-apa kak. Nanti aku Iya. balik kalau ini cerita dari cerita kakak. Iya. Makasih banyak ya kak. Semoga kakak dan keluarga, Iya. anak kakak, suami kakak juga sehat selalu Amin. dan dilindungi. Makasih ya kak. Iya, semangat terus ya kontennya. Iya kak, makasih. Iya. Semoga orang yang dengerin cerita kakak dapat hikmahnya deh. Iya. Oke, kakak udah mau pergi ya? Betul. Iya, ke setengah jam lagi sih aku kerja, masuk kerja. Kebetulan kan aku kerjanya di kilang, jadi nggak bawa HP gitu. Biasanya masuk ke dalam kilang kan nggak boleh ya bawa HP. Masuk ke dalam mana? Kilang Kilang itu apa kak? kilang minyak. Jadi kan di Balikpapan ini identik kota minyak kan, jadi aku memang kerjanya di dalam kilang gitu. Oh, alah. Jadi kalau dalam kilang itu kita nggak boleh bawa HP karena kayak mengganggu gitu kan. Terus kayak ya paling bisa pas di parkiran baru buka HP baru boleh deh gitu. Udah azan juga. Ya, Iya, iya kakak makasih ya sekali lagi. iya, Semoga kakak sehat selalu ya kak. amin. Amin. Terima kasih kak. Assalamualaikum. Aku matiin ya kak. Gak apa-apa. Iya. Kalau ceritanya kakak udah siap aku kabarin lagi ya kak. Oh iya. Makasih ya. Assalamualaikum. Jadi gitu guys, cerita dari Kak Putri yang hikmahnya banyak ya yang bisa kita ambil. Oke, segitu aja nyore kali ini. Kalau kalian pengen cerita pengalaman horor kalian, langsung ke gue teleponan. Bisa isi G-form yang ada di description atau DM aja IG gue. Oke guys, gue udah merinding nih. Kalian udah merinding belum? Tulis deh part mana yang bikin kalian merinding. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe channel gue. Udah guys, segitu aja. Bye-bye.
Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.